Selamat bertemu lagi di acara kita Wimar Show di stasiun TV kesayangan Anda. Tamu kita hari ini adalah Saudara Halim Mahfudz yang kini dikenal sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum PSSI. Akan tetapi yang kita akan soroti adalah dimensi yang bermakna dari beliau, orang yang mempunyai latar belakang dan kiprah profesional di bidang komunikasi, PR, dan sebagainya. Karena, baik saya berpaling pada tamu kita. Selamat datang dan terima kasih Pak Halim. Pak Halim itu yang saya amati dulu di Cornell mulai pendidikannya ya. Betul, Pak. Itu di bidang apa? Untuk studi Asia Tenggara. Terus Bapak kembali ke Indonesia, tidak lama kemudian membuat suatu Halma Sinergi. Itu sebetulnya perusahaan apa itu? Halma Strategic. Halma Strategic ya. Ya. Halma Strategic itu perusahaan yang berkonsentrasi untuk crisis management yang dasarnya adalah public relations. Sekarang Anda ada di tengah krisis, tapi itu nanti kita tangguhkan. Crisis management saya lihat dari CV Anda, casesnya itu sangat menarik. Pernah, mana aja yang bagi Anda tuh punya kesan tersendiri? Banyak yang punya kesan tersendiri, antara lain itu adalah ketika saya menangani TV berlangganan Astro, yang waktu itu juga mengalami krisis 2 kali. Kemudian ini juga yang terakhir yang sedang saya berkecimpung sekarang adalah menangani PSSI, organisasi olahraga terbesar di Indonesia. Bedanya menangani Astro dengan menangani PSSI terutama di mana ya? Pada prinsipnya hampir sama, hanya dimensinya di olahraga ini di PSSI itu jauh lebih banyak. Lebih banyak faset-faset yang kita tidak menyangka, mulai dari olahraganya sendiri, mulai dari aturan-aturannya, sistem yang ada, bahkan pengaruh-pengaruh luar seperti pengaruh politik. Kalau Astro itu bisa dikatakan lebih kental profesionalismenya. Kalau di PSSI selain profesionalisme juga decisiveness, decision making, strategi. Betul. Apa itu membuatnya lebih susah yang PSSI ini? Ya, lebih susah karena seperti yang saya bilang tadi, dimensinya itu banyak yang di luar dugaan dan di luar teori-teori kepiaran. Misalnya politik, misalnya ada intervensi dari kekuatan-kekuatan politik. Ini yang sama sekali di luar disiplin PR. Sehingga kadang-kadang kita menghitungnya adalah bagaimana menghitung dimensi politik ini bisa dimasukkan ke dalam konteks kepiaran. Kalau Anda sebut politik itu, orang mengenalnya politik itu DPR, partai, ataukah politik dalam arti yang lebih sumir begitu? Ini lebih sumir. Ada kelihatan kepentingan politik tetapi lebih susah menjelaskan dan lebih susah mengidentifikasi. Bedanya kepentingan politik dengan greed semata-mata, kepentingan menarik untung, di mana garis pemisahnya? Politik kan bagaimanapun referensinya pada kepentingan publik ya. Betul. Ya, sebenarnya ujung-ujungnya adalah memang pada greed, ya, atau pada greed. Kemudian juga ada juga masalah ego di sini, yang tidak ingin dikalahkan oleh siapapun. Anda asik sekali bermain di tengah orang yang punya greed dan orang yang punya ego. Itu kedua belah pihak mempunyai masing-masing itu, kalau ego iyalah, tapi greed itu masing-masing pihak punya greed. Beda. Ada greed yang memang dalam pengertian sebenarnya memang greed, tetapi ada yang ada lagi yang misinya benar-benar adalah misi membersihkan olahraga dari kepentingan-kepentingan di luar olahraga. Jadi misalnya kepentingan-kepentingan itu adalah untuk gambling, untuk tunggangan. Anda berani sekali menyebut gambling. Memangnya ada gejala bahwa salah satu pihak bertikai ini terlibat dalam gambling? Saya tidak bisa menunjuk seperti itu, tetapi salah satu di antaranya, saya baru kembali dari International Conference oleh Interpol mengenai match fixing. Oh, yang di Eropa juga melanda. Ada 460 pertandingan di seluruh dunia yang sedang diinvestigasi. Dan itu beberapa di antaranya adalah kasus yang terjadi di Indonesia. Ada ya? Ada. Kok tidak keluar ya di TV berita di sini, match fixing di Indonesia? Saya belum tahu kenapa belum keluar di Indonesia. Oh ya, paling nggak keluar di sini. Karena kami ingin tahu aja kalau memang ada match fixing itu mengatur
hasil pertandingan melalui wasit, melalui pemain begitu. Betul. Itu kan penonton dirugikan soalnya dia bisa mendukung salah satu klub udah mau menang di 5 menit terakhir kemasukan 2 Betul. gol. Itu orang bisa marah begitu ya. Memang susah dibuktikan ya. Susah dibuktikan. Susah dibuktikan karena ini juga masuk dalam sindikat internasional. Jadi match fixing pertandingan di Indonesia atau Indonesia melawan negara lain itu ngaturnya bukan dari Indonesia. Ngaturnya bisa dari negara lain. Tapi petaruhnya orang yang ikut gamblingnya orang Indonesia kan? Orang Indonesia banyak. Orang asing juga? Orang asing juga banyak. Jadi ini sindikat internasional. Seperti narkoba begitu ya? Ya. Bisa dikatakan sindikat ini banyak atau beberapa ya? Sindikat ini mereka sangat terstruktur dengan baik sehingga persis seperti narkoba, sehingga susah mengidentifikasi karena ada level-levelnya. Menurut Anda FIFA sendiri masih bersih tidak dari gambling ini? Saya tidak bisa katakan itu, Oke. tetapi paling tidak FIFA punya inisiatif yang bagus untuk mulai mengungkap mengenai match fixing ini di seluruh dunia. Harusnya FIFA tahu dong mengenai sindikat gambling itu ya. Dan saya ingin tanyakan di episode berikut ini dengan Halim Mahfudz, Sekjen PSSI. Ini bicara belak-belakan tanpa menuduh, tapi dengan kritis terhadap adanya gambling dalam sepak bola.